Cerita berfokus kepada seorang pria matang yang menjalani kehidupan penuh privasi, yaitu seorang pembunuh bayaran yang bernama Joe. Sebagai orang yang dianggap tidak pernah gagal dalam aksinya, Joe adalah orang yang sangat diharapkan oleh customer untuk mengatasi persaingan bisnis dan politik. Walaupun mendapatkan bayaran yang cukup besar dalam setiap pembunuhan yang dilakukannya, sebenarnya Joe adalah orang yang sangat muak menjalani kehidupan yang membuatnya sangat merasa kesepian karena tak mengenal keluarga, percintaan, bahkan teman demi menjaga privasinya sebagai pembunuh bayaran. Come anonymous and leave nothing behind. Setelah menerima bayaran atas pembunuhan yang dilakukan kepada informan mafia yang ditahan oleh polisi sebelumnya, Joe membunuh seorang berandalan setempat. Yang tak lain tak bukan itu adalah remaja yang sebelumnya dibayar oleh Joe untuk mempermudah aksesnya dalam pembunuhan sebelumnya. Kemudian dia memalsukan kematian pria itu seolah-olah meninggal karena overdosis obat-obatan, dan ini adalah cara Joe menerapkan peraturan ketiga dari peraturan yang diterapkannya atau menghapus semua jejak. Sebagai pembunuh bayaran ulung, Joe memegang teguh 4 aturan yang selalu diterapkan dalam aksinya. Yang pertama, jangan bertanya, karena tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Ini digunakan oleh Joe untuk tidak mengenal latar belakang korban yang akan dibunuhnya untuk mencegah rasa iba atau kasihan kepada korban tersebut. Yang kedua, jangan bersimpati kepada orang di luar pekerjaan karena tidak ada yang bisa dipercaya. Prinsip inilah yang menjadi alasan bagi Joe untuk tidak mengenal banyak orang dalam kehidupannya dan lebih memilih untuk hidup sendirian. Yang ketiga, hapus setiap jejak. Yang keempat, keluar tepat waktu. Ini artinya segera tinggalkan wilayah atau putuskan komunikasi dengan semua orang termasuk customer sebelum kamu menjadi target selanjutnya. Purpose of your visit to Bangkok, Mr. Vincent? Holiday. Bersumpah dengan kehidupannya sebelum pensiun, Joe melakukan penerbangan ke Bangkok, Thailand untuk menjalankan misi terakhir membunuh 4 orang di satu negara tersebut. Perintah kali ini datang dari mafia Thailand untuk membunuh rivalitas sesama bisnis dan beberapa orang yang tidak sepikiran dengannya. แน่ใจนะว่าเป็นมัน พอมันมามันก็จะไปรับของ แน่ใจมันได้ไงวะไม่เคยเห็นหน้ามันเลยไอ้เหี้ยเนี่ย Setelah mendapatkan tempat tinggal yang bisa melindungi privasinya, Joe menemukan berandalan kabupaten di pasar lokal setempat yang bisa dimanfaatkan dalam misinya kali ini. They have to speak a little English. They have to want to make money. Joe menghampiri pria yang bernama Kong tadi menawarkan pekerjaan dengan bayaran 2.000 baht per hari atau setara kurang lebih 1 juta per hari. Keep that in the wall you stole. Joe memfasilitasi Kong memberikan 1 ponsel dan sebuah jam untuk memberikan instruksi yang harus dilakukan oleh Kong, dan Kong dituntut agar selalu tepat waktu jika tidak ingin kehilangan bayarannya. Melibatkan orang ketiga dalam pekerjaannya adalah cara unik yang selalu digunakan oleh Joe untuk menghindari interaksi dengan customer atau si mafia yang membayarnya. Time is very important. Di awal keterlibatannya, Kong menjemput Koper menemui si penari latar yang bernama Rora. Dalam aksi pertamanya, Kong tidak mendapat bayaran sama sekali karena telah melanggar lalu lintas, di mana aksi itu dianggap oleh Joe memiliki risiko yang lebih tinggi yang bisa saja membuat mereka berurusan dengan kepolisian. Ditambah Kong datang dengan tidak tepat waktu. You don't get paid for today. Why not? Ran from the police. Yet man. Sejauh ini sepertinya sudah dapat kita pahami orang seperti apa Joe ini. Sedangkan isi koper yang dijemput oleh Kong tersebut berisikan data-data dan latar belakang orang yang akan ditargetkan oleh I was Joe. taught to start with the eyes. Singkat cerita, dalam aksinya membunuh target pertama berjalan dengan sangat mulus. Setelah membuang bukti-bukti yang dimilikinya, lengan Joe tidak sengaja tergores oleh pipa pedagang kecil di pinggir jalan.
Setelah memastikan situasi cukup aman, Joe membeli obat mengunjungi apotek terdekat. Joe yang celingak-celinguk dilayani oleh seorang pelawat tunarungu, kita panggil saja dia Fanny. Paras Fanny yang lumayan menarik. Bagi orang seperti Joe, pelayanan, kesopanan, kehangatan, dan sentuhan fisik yang diberikan oleh Fanny dalam melayaninya membuatnya merasa sedikit tersentuh dan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama ini. Sedangkan di tempat lain, penjemputan koper kedua yang dilakukan oleh Kong dalam perjalanan menuju kediaman Joe, dia dicegat oleh sekelompok preman yang menagih hutang kepadanya. Preman itu berusaha menghancurkan koper yang dibawa oleh Kong, namun perlawanan yang diberikan oleh Kong, dia berhasil mengamankan dan membawa koper itu ke depan Joe. Melihat kondisi fisik yang dialami oleh Kong dan kondisi koper yang dalam keadaan terbuka, dia pun memberikan pengakuan ada beberapa orang yang berusaha merampoknya. Tapi Kong memastikan tidak ada satupun orang yang melihat isi koper itu termasuk dirinya sendiri. Melihat banyak keteledoran yang sudah dilakukan oleh Kong, Joe ingin mengakhiri hidupnya malam itu juga. I can help you. Tapi sepertinya Kong sudah mengetahui banyak sedikitnya tentang Joe. Dia meminta Joe untuk mengajarinya cara membunuh dan mengangkatnya menjadi murid. Di sana Joe sedikit luluh, dia merasa tersentuh melihat Kong seperti melihat dirinya di masa lalu. Hidup di jalanan, tidak punya teman, dan mencari cara tersendiri untuk bertahan hidup. Joe mengundurkan niatnya dan mengubah gerakannya itu sebagai gerakan awal untuk Kong belajar bela diri. Semenjak hari itu, Kong diajari beberapa teknik mulai dari cara mengamati situasi di tengah keramaian, cara mencari waktu yang pas untuk bertindak, bahkan mengajarinya menembak. It's yours. Congratulations. Tidak melupakan tanggung jawab dan tugasnya, Joe membunuh target kedua yang diketahui adalah seorang mucikari yang paling dibenci di negara ini. Dia membunuh mucikari tersebut dengan teknik amfibi physical talk di kolam renang milik korban tersebut. Dari segi kehidupan yang berbeda, Joe mulai memiliki ketertarikan yang lebih jauh kepada Fanny. Dia berkenalan dan mengajak Fanny makan malam bersama, bahkan sampai-sampai si Fanny telah memperkenalkan Joe kepada orang tuanya. What is your work? Banker, yes. Sejauh ini, Joe sudah melanggar 3 aturan yang telah diterapkannya. Dia mulai bersimpati kepada orang lain, tidak menghapus jejak, dan telah membuang-buang waktu dan berlarut-larut di tempat ini. Apakah ini akan menjadi awal dari kehancuran Joe? Entahlah. Hal yang sama juga terjadi kepada Kong, di mana ia mulai jatuh hati kepada Rora. Bahkan dia rela menghabiskan semua tabungannya untuk memberikan cincin kepada Rora. Singkat cerita, penjemputan koper ketiga yang dilakukan oleh Kong, dia dilihat oleh si mafia atau orang yang telah membayar Joe. Kita panggil saja dia Saipul. Di mana rasa penasaran Saipul dengan sosok Joe yang sangat misterius membuat Saipul memerintahkan anggotanya yang bernama Saipuddin untuk mengikuti Kong. Kong yang menyadari merasa diikuti semenjak meninggalkan klub malam, dia menelpon Joe, mengatakan tentang kondisi yang dirasakannya. Joe memerintahkan Kong agar membuka koper yang dibawanya dan meminta Kong memasukkan ponsel yang digunakan ke dalam koper itu, lalu lemparkan koper itu ke tepi jalan. Case has returned. Setelah koper itu dibawa oleh Saipuddin ke hadapan Saipul, Joe langsung melakukan panggilan memanggil ponsel yang sudah ditinggalkan oleh Kong. Karena Saipul telah melanggar ketetapan kesekepatan yang telah dibuat, Joe mengatakan, kirimkan koper itu kembali, aku akan melaksanakan pekerjaanku. Tapi jika Saipul masih berusaha mencari tahu tentang dirinya dan latar belakangnya, maka Joe tidak akan segan-segan membunuh istri dan keluarganya. Singkat cerita, aksi ketiga pun dilakukan, masih rivalitas sesama mafia. Dalam aksi kali ini, Kong dilibatkan secara langsung dalam aksi lapangan. Duck the boat on the left. Dalam pembunuhan kali ini, Joe membuat keributan yang cukup mencolok sebelum berhasil membunuh targetnya tersebut. Dari segi kehidupan yang berbeda, Joe pun mulai bertingkah semakin jauh dalam masalah percintaannya, sampai si Fanny sudah mulai memiliki perasaan yang sama kepadanya. Tapi di malam itu, dia diserang oleh beberapa orang yang tidak dikenal, di mana perlawanan yang dilakukan oleh Joe dilihat langsung oleh Fanny yang membuat keregangan di dalam hubungan mereka.
Tidak ingin kehilangan fokus dengan tujuan awal, Joe bergerak cepat mengerjakan tugas terakhir, di mana target yang ditargetkan selanjutnya adalah seorang petinggi Thailand yang tidak sepemahaman dengan Saipul dan Saifuddin. Mengingat target selanjutnya adalah orang pemerintahan yang mengarah ke politik yang dianggap memiliki risiko yang lebih besar, Joe meminta bayaran tambahan dan amunisi yang lebih mendukung aksinya kepada Saipul dan Saifuddin. A very good man. Same like you. Sementara itu, setelah Kong menjemput dan mengantarkan senjata untuk Joe, Rora pun disandra oleh Saipul dan Saifuddin dengan dalih memiliki keraguan kepada Joe, ditambah karena mereka berurusan dengan orang pemerintahan. Saipul dan Saifuddin ingin menghapus jejak, menghabisi orang-orang yang terlibat, termasuk Rora dan Kong sebagai orang penyampai pesan dalam kejahatan mereka. Saipul meminta Rora agar memanggil Kong untuk mencari tahu kediaman Joe. Singkat cerita, Joe melakukan aksinya di tengah acara arak-arakan menyambut petinggi Thailand yang ditargetkan tersebut. Tapi di sini Joe benar-benar sudah berbeda. Pernah mendengar latar belakang target dari cerita Kong yang mengatakan dia adalah pemimpin yang menyejahterakan rakyat, berkelakuan baik, menjadi panutan semua orang, dan berpihak kepada yang lemah. Joe melihat ketulusan dan antusias dari wajah rakyat menyambut kedatangan petinggi tersebut. Dia menjadi labil dan membuang-buang waktu dalam mengambil keputusan, dan akhirnya dia terlihat mencurigakan oleh aparat yang sedang melakukan penjagaan. Dalam kekecauan ini adalah pertama kalinya bagi Joe gagal menjalankan misinya. Beruntung wajahnya tidak terlihat, Joe pun pulang mengemasi barang-barangnya dan menggunakan prinsip daruratnya. Jangan pikirkan apa yang tersisa, segera keluar cepat mungkin. Joe ingin meninggalkan negara itu, tapi dua orang anggota Saipul dan Saifuddin sudah memasuki kediamannya. T9 Kong. Melihat jam tangan Kong digunakan oleh kepurut tersebut, Joe pun menyadari muridnya sedang disandra oleh Saipul dan Saifuddin. Sebelum mengunjungi markas Saipul, Joe pun menghampiri kediaman Fanny, hanya mengucapkan salam dan berpamitan. Meratakan satu persatu penjaga yang dipasang oleh Saipul, Joe berhasil membunuh sebagian termasuk Saifuddin dan berhasil menemukan Kong dan Rora. Joe meminta Kong keluar membawa Rora dan mengamankan jalan, sedangkan dia mencari Saipul yang dianggap sudah melampaui batas. Singkat cerita, Joe berhasil menemukan Saipul yang ingin meninggalkan gudang tersebut. Di sana, Joe berhasil menembak sopir dan beberapa anggota yang tersisa dan berhasil memojokkan Saipul. Sepanjang kegaduhan yang terjadi, kericuhan itu berhasil memancing kedatangan warga setempat dan mengundang polisi yang sedang berpatroli, lalu memanggil unit bantuan untuk datang ke lokasi tersebut. Sedangkan Joe dan Saipul yang masih berada dalam mobil yang sama tak ingin berlarut-larut dalam masalah tersebut, Joe memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka berdua secara bersamaan. Singkat cerita, di ending, Kong terlihat berdiri sendirian dan dia siap menjadi penerus Joe. Cerita pun selesai.